Namaku Anya, 25 tahun usiaku, dan hidupku terasa seperti melodi yang sempurna. Aku adalah seorang desainer grafis yang sukses, memiliki studio sendiri yang selalu ramai dengan klien, dan yang terpenting, aku akan segera menikah dengan pria impianku, Rio. Klik like, subscribe, dan komen asal kotamu agar aku bisa lanjutkan cerita ini. Rio adalah segalanya bagiku. Dia tampan, cerdas, humoris, dan selalu bisa membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Pernikahan kami tinggal menghitung hari. Persiapan sudah hampir selesai. Gaun pengantin impianku sudah tergantung rapi di lemari, cincin pernikahan sudah terukir indah dengan nama kami, dan undangan sudah tersebar ke seluruh kerabat dan teman. Setiap detail telah kami rencanakan dengan cermat, memastikan hari bahagia kami akan menjadi momen yang tak terlupakan. Aku tidak sabar untuk memulai babak baru dalam hidupku bersamanya. Rio dan aku sudah berpacaran selama 5 tahun. Kami bertemu di kampus, di sebuah acara seni. Sejak pandangan pertama, aku tahu dia adalah belahan jiwaku. Kami memiliki banyak kesamaan, mulai dari hobi, selera musik, hingga impian masa depan. Kami sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berbicara, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Dia adalah sahabat terbaikku, kekasihku, dan sebentar lagi, suamiku. Keluargaku sangat menyayangi Rio. Ibuku, yang selalu menjadi panutanku, sangat setuju dengan pilihan hatiku. Beliau sering mengatakan bahwa Rio adalah pria yang baik, bertanggung jawab, dan akan menjadi suami yang hebat. Ayahku, meskipun pendiam, selalu menunjukkan dukungannya dengan caranya sendiri. Aku merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Kami selalu ada untuk satu sama lain, saling mendukung dalam suka maupun duka. Di tengah semua kebahagiaan ini, aku merasa hidupku sempurna. Aku memiliki karir yang mapan, calon suami yang mencintaiku, dan keluarga yang mendukung. Tidak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan ini, pikirku. Aku tidak tahu bahwa di balik semua kesempurnaan ini, ada sebuah rahasia besar yang telah lama tersembunyi. Rahasia yang akan terbongkar di saat yang paling tidak kuduga, dan akan mengguncang seluruh duniaku hingga ke akarnya. Menjelang hari pernikahan, suasana di rumahku semakin ramai. Teman-teman dan kerabat berdatangan untuk membantu persiapan terakhir. Ibuku, dengan semangatnya yang tak pernah padam, mengawasi setiap detail, memastikan semuanya berjalan lancar. Aku sendiri disibukkan dengan fitting gaun pengantin terakhir, mencoba sepatu, dan memastikan semua aksesori sudah siap. Rio juga tidak kalah sibuk. Dia mengurus perizinan, memastikan catering, dan mengkoordinasikan dengan pihak gedung. Meskipun sibuk, dia selalu menyempatkan diri untuk menelponku, menanyakan kabarku, dan memberikan semangat. Kami berdua sangat antusias, menghitung mundur hari-hari menuju momen sakral itu. Suatu sore, saat aku sedang mencoba gaun pengantin di kamarku, ibuku masuk. Beliau duduk di tepi ranjang, memandangiku dengan tatapan penuh kasih sayang. "Kau terlihat sangat cantik, Nak," katanya, suaranya lembut. Aku tersenyum, merasa sangat bahagia. Beliau kemudian mulai bercerita tentang masa kecilku, tentang bagaimana aku tumbuh besar, dan tentang impian-impianku. Ada sesuatu dalam tatapan ibuku yang membuatku merasa sedikit aneh. Ada semacam kesedihan yang terselip di balik senyumnya, semacam beban yang tak terucapkan. Aku mencoba bertanya, "Ibu baik-baik saja? Ada yang mengganggu pikiran ibu?" Ibuku hanya tersenyum tipis, menggelengkan kepala. "Tidak ada apa-apa, sayang. Ibu hanya terharu melihatmu akan segera menikah." Aku percaya padanya, meskipun ada sedikit keraguan di hatiku. Beliau kemudian memelukku erat, pelukan yang terasa lebih lama dari biasanya. "Apapun yang terjadi, Anya, ingatlah bahwa ibu selalu mencintaimu. Selalu." Kata-kata itu, meskipun terdengar seperti ungkapan kasih sayang biasa, entah mengapa terasa begitu dalam dan penuh makna. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku. Perasaan yang sulit kujelaskan, seperti firasat akan sesuatu yang akan datang. Aku menepis perasaan itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan sensitif karena persiapan pernikahan. Aku tidak ingin ada hal negatif yang mengganggu kebahagiaanku. Aku ingin menikmati setiap momen ini, setiap detik menjelang hari bahagiaku. Aku ingin semua berjalan sempurna, tanpa celah. Aku tidak tahu bahwa di balik pelukan hangat ibuku, tersimpan sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Malam sebelum hari pernikahanku, aku tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena terlalu bahagia.
Aku membayangkan bagaimana Rio akan terlihat dalam setelan jasnya. Bagaimana kami akan mengucapkan janji suci. Dan bagaimana kami akan memulai hidup baru sebagai suami istri. Pikiranku dipenuhi dengan impian dan harapan. Aku turun ke dapur untuk mengambil segelas air. Rumah sudah sepi, semua orang sudah terlelap. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu dapur. Saat aku melewati ruang keluarga, aku melihat ibuku duduk sendirian di sofa, memegang sebuah kotak tua. Wajahnya terlihat sendu, matanya berkaca-kaca. Aku terkejut. Ada apa ini? Mengapa ibuku menangis di malam sebelum hari pernikahanku? Aku menghampirinya perlahan. Ibu? Ada apa? Tanyaku lembut. Ibuku, terkejut, buru-buru menyeka air matanya. Dia mencoba tersenyum, tapi senyumnya terlihat dipaksakan. Tidak ada apa-apa, sayang. Ibu hanya teringat masa lalu. Dia mencoba menyembunyikan kotak itu, tapi aku sudah melihatnya. Kotak itu terlihat usang, seperti sudah lama disimpan. Kotak apa itu, Bu? Tanyaku penasaran. Ibuku ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkan kotak itu kepadaku. Ini kenangan lama, Nak. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa foto lama, surat-surat yang sudah menguning, dan sebuah liontin kecil. Aku mengambil salah satu foto. Foto seorang wanita muda yang sangat mirip denganku, tersenyum manis. Di sampingnya ada seorang pria yang tidak kukenal. Siapa ini, Bu? Tanyaku, menunjuk wanita di foto itu. Ibuku terdiam, wajahnya semakin pucat. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, antara takut, sedih, dan bersalah. Itu teman lama ibu, Nak. Jawabnya, suaranya bergetar. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada rahasia yang tersimpan di balik foto itu, di balik kotak tua itu. Aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Mungkin ini hanya kenangan lama ibuku yang membuatnya sedih. Aku tidak ingin merusak malam terakhirku sebagai lajang dengan pikiran-pikiran negatif. Aku memeluk ibuku, mencoba menghiburnya. Sudah, Bu, jangan sedih. Besok adalah hari bahagiaku. Ibuku membalas pelukanku erat, seolah tidak ingin melepaskanku. Ibu mencintaimu, Anya, sangat mencintaimu. Kata-kata itu, meskipun menghangatkan, juga menyisakan sebuah pertanyaan besar di benakku. Sebuah pertanyaan yang akan segera terjawab. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Hari pernikahanku tiba. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Bahagia, tentu saja. Tapi juga ada sedikit kegelisahan yang tersisa dari malam sebelumnya. Aku mencoba menepisnya, fokus pada momen sakral yang akan segera terjadi. Aku mengenakan gaun pengantinku, merias diri, dan menatap pantulan diriku di cermin. Aku terlihat cantik, seperti putri dalam dongeng. Upacara pernikahan berjalan lancar. Rio terlihat sangat tampan dalam setelan jasnya. Kami mengucapkan janji suci, bertukar cincin dan berciuman di hadapan keluarga dan teman-teman. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku merasa sangat bahagia. Air mata haru mengalir di pipiku. Ini adalah hari yang paling indah dalam hidupku. Setelah upacara, kami menuju ke tempat resepsi. Suasana sangat meriah, musik mengalun, indah, makanan lezat tersaji, dan semua orang terlihat bahagia. Rio dan aku menyapa para tamu, menerima ucapan selamat, dan berfoto bersama. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Namun, di tengah kemeriahan itu, aku melihat seorang wanita berdiri di sudut ruangan, memandangiku dengan tatapan aneh. Dia tidak tersenyum, tidak bertepuk tangan. Wajahnya terlihat tegang, dan matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Aku tidak mengenalnya, tapi ada sesuatu pada dirinya yang membuatku merasa tidak nyaman. Dia memegang sebuah amplop di tangannya. Aku mencoba mengabaikannya, fokus pada Rio dan para tamu. Tapi tatapan wanita itu terus mengikutiku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Firasat buruk mulai merayap di benakku. Siapa wanita itu? Mengapa dia ada di sini? Dan mengapa dia menatapku seperti itu? Wanita itu kemudian berjalan mendekat. Dia menghampiri ibuku, yang sedang berdiri di dekat meja prasmanan. Mereka berbicara sebentar, dan aku bisa melihat wajah ibuku memucat. Ibuku mencoba menarik wanita itu menjauh, tapi wanita itu menolak. Dia menyerahkan amplop yang dipegangnya kepada ibuku, lalu menatapku dengan tatapan penuh arti sebelum berbalik dan pergi. Aku melihat ibuku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Wajahnya semakin pucat, seolah melihat hantu. Dia membaca isinya,
lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada ketakutan, kesedihan, dan penyesalan yang mendalam di matanya. Aku tahu, ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari pernikahanku, yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, kini terasa seperti awal dari sebuah mimpi buruk. Aku menghampiri ibuku dengan langkah cepat. "Ada apa, Bu? Siapa wanita itu? Dan apa isi amplop itu?" Tanyaku, suaraku penuh kekhawatiran. Ibuku menatapku, matanya berkaca-kaca. Dia mencoba berbicara, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Dia hanya bisa menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Rio, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, menghampiri kami. "Ada apa, sayang?" tanyanya, memegang tanganku. Aku menatapnya, lalu kembali menatap ibuku. Aku tahu ada rahasia besar yang sedang disembunyikan, dan rahasia itu kini mengancam kebahagiaan pernikahanku. Ibuku akhirnya menyerahkan amplop itu kepadaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen dan sebuah foto. Foto itu adalah foto ibuku, saat masih muda, bersama seorang pria yang tidak kukenal. Dan di samping mereka, ada seorang bayi. Bayi itu adalah aku. Tapi ada yang aneh. Pria di foto itu bukanlah ayahku. Jantungku berdebar, kencang. Pikiranku kalut. Aku menatap ibuku, menuntut penjelasan. Ibuku hanya bisa menangis, tidak mampu berkata-kata. Rio mencoba menenangkanku, tapi aku tidak bisa fokus. Semua mata tamu undangan kini tertuju pada kami. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Aku merasa seperti menjadi tontonan. Aku membaca dokumen-dokumen. Itu adalah akta kelahiran. Akta kelahiranku. Dan di sana, tertera nama orang tua kandungku. Nama ibuku memang ada, tapi nama ayahku berbeda. Itu adalah nama pria di foto itu. Pria yang tidak kukenal. Pria yang bukan ayahku. Duniaku runtuh. Aku bukan anak kandung ayahku. Aku bukan anak kandung dari pria yang selama ini kupanggil ayah. Aku merasa seperti hidup dalam kebohongan. Semua yang ku ketahui tentang diriku, tentang keluargaku, tentang masa laluku, kini terasa palsu. Aku menatap ibuku, matanya penuh penyesalan. Dia telah menyembunyikan rahasia sebesar ini dariku. Rahasia yang kini terbongkar di hari pernikahanku. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Aku menangis sejadi-jadinya. Rio memelukku erat, mencoba menenangkanku. Tapi aku tidak bisa merasakan apa-apa. Aku merasa hampa, kosong. Hari pernikahanku, yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, kini berubah menjadi mimpi buruk. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan pernikahan ini setelah semua kebenaran ini terungkap. Resepsi pernikahanku berakhir dengan kekacauan. Para tamu berbisik-bisik, menatapku dengan tatapan kasihan dan penasaran. Aku tidak peduli. Pikiranku hanya tertuju pada satu hal, kebenaran. Aku menarik ibuku ke sebuah ruangan sepi, menuntut penjelasan. Rio mengikutiku, mencoba menenangkanku, tapi aku tidak bisa tenang. Ibuku, dengan air mata yang terus mengalir, akhirnya menceritakan semuanya. Dia menceritakan tentang masa mudanya, tentang pertemuannya dengan seorang pria yang sangat dicintainya, pria yang adalah ayah kandungku. Mereka menjalin hubungan, tapi pria itu sudah memiliki keluarga. Ibuku tidak tahu. Ketika dia tahu, semuanya sudah terlambat. Dia sudah mengandungku. Dia mencoba menghubungi pria itu, tapi pria itu menolak bertanggung jawab. Ibuku merasa hancur, sendirian dan putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah keputusasaannya, ayahku, pria yang selama ini kupanggil, ayah, datang. Dia adalah sahabat ibuku. Dia menawarkan diri untuk menikahinya, untuk membesarkanku sebagai anaknya sendiri, tanpa syarat. Ibuku menerima tawaran itu, demi masa depanku, demi melindungiku dari rasa malu dan stigma. Mereka berjanji untuk merahasiakan ini selamanya. Mereka ingin aku tumbuh besar dalam keluarga yang normal, tanpa beban masa lalu. Mereka ingin aku bahagia, dan mereka berhasil. Aku tumbuh besar dalam keluarga yang penuh cinta, tanpa pernah curiga sedikit pun. Sampai hari ini, wanita yang datang ke pernikahanku adalah istri sah dari ayah kandungku. Dia telah mencari ibuku selama bertahun-tahun, ingin tahu kebenaran tentang hubungan suaminya. Dia menemukan ibuku, dan dia datang untuk membongkar rahasia ini di hari pernikahanku.
sebagai bentuk balas dendam. Dia ingin aku merasakan apa yang dia rasakan. Mendengar semua itu, hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Marah, sedih, kecewa, semua bercampur aduk. Aku menatap ibuku, wanita yang sangat kucintai, yang telah berkorban begitu banyak untukku. Aku tahu dia melakukan ini demi kebaikanku, tapi mengapa dia harus menyembunyikannya dariku selama ini? Mengapa dia tidak pernah memberitahuku? Rio memelukku erat, mencoba menenangkanku. Aku akan selalu bersamamu, Anya, bisiknya. Aku tahu dia tulus, tapi aku merasa sangat rapuh. Aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Aku merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri. Semua impian yang kubangun, semua kebahagiaan yang kurasakan, kini terasa hambar. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup dengan kebenaran yang menyakitkan ini. Hari pernikahanku, yang seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan, kini terasa seperti akhir dari segalanya. Setelah malam yang menghancurkan itu, aku merasa duniaku terbalik. Aku tidak lagi tahu siapa diriku. Aku bukan lagi Anya yang dulu, yang hidup dalam kebahagiaan dan kesempurnaan. Aku adalah Anya, seorang wanita yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah sebuah kebohongan. Aku harus mencari tahu siapa diriku sebenarnya, siapa ayah kandungku, dan mengapa semua ini harus terjadi. Rio adalah satu-satunya yang bisa menenangkanku. Dia tidak pernah meninggalkanku, bahkan di saat aku merasa paling hancur. Dia memelukku erat, mengatakan bahwa dia akan selalu bersamaku, apapun yang terjadi. Kata-katanya memberiku sedikit kekuatan, sedikit harapan di tengah kegelapan yang melingkupiku. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ayah kandungku. Aku membaca kembali dokumen-dokumen yang ada di amplop itu. Nama lengkapnya, tanggal lahirnya, dan alamat terakhirnya. Aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit, tapi aku harus melakukannya. Aku harus menemukan kebenaran, demi diriku sendiri, demi ketenangan batinku. Aku mulai mencari informasi di internet. Aku mencari namanya di mesin pencari, di media sosial, di berita-berita lama. Aku menemukan beberapa artikel tentang dirinya. Dia adalah seorang pengusaha sukses, memiliki perusahaan besar di bidang properti. Dia sudah menikah dan memiliki keluarga. Aku merasa sakit hati. Dia memiliki kehidupan yang sempurna, sementara aku harus hidup dalam kebohongan karena keputusannya. Aku juga mencoba mencari tahu tentang wanita yang datang ke pernikahanku. Aku menemukan namanya di salah satu artikel berita tentang ayah kandungku. Dia adalah istri sahnya. Dia terlihat cantik, anggun, dan berwibawa. Aku bisa merasakan kemarahannya, rasa sakitnya. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu dia juga korban dalam semua ini. Setiap informasi yang kudapatkan justru semakin memperumit masalah. Aku merasa seperti sedang mengurai benang kusut yang tak berujung. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak tahu siapa yang bisa kupercaya. Aku merasa sendirian dalam pencarian ini, meskipun Rio selalu ada di sisiku. Beban ini terasa begitu berat di pundakku. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus menemukan kebenaran, apapun risikonya. Aku harus menemukan identitasku yang sebenarnya. Pencarianku tentang ayah kandungku, Pak Wijaya, membawaku pada sebuah kenyataan yang lebih kompleks. Dia bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi juga seorang filantropis yang dihormati. Namanya sering muncul di berita-berita positif terkait dengan kegiatan sosial dan pembangunan. Kontras sekali dengan citra yang kubayangkan tentang pria yang menelantarkan ibuku. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu ibuku dan Pak Wijaya. Aku mengunjungi perpustakaan kota, mencari arsip koran lama, berharap menemukan petunjuk yang terlewatkan. Aku menemukan beberapa artikel tentang masa muda ibuku, tentang prestasinya di sekolah, dan tentang kecantikannya yang memukau. Tapi tidak ada satupun yang menyebutkan tentang hubungannya dengan Pak Wijaya. Aku merasa buntu. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalangi setiap langkahku. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih dari sekadar perselingkuhan biasa. Aku merasa ada konspirasi di balik semua ini, sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh banyak pihak. Rio, dengan kesabarannya yang luar biasa, selalu menemaniku. Dia membantuku mencari informasi, menyemangatiku saat aku merasa putus asa, dan memelukku saat aku menangis. Dia adalah jangkar bagiku di tengah badai ini. Aku bersyukur memiliki dia di sisiku, tapi aku juga merasa bersalah karena telah menyeretnya ke dalam masalahku. Suatu hari,
Aku menemukan sebuah alamat lama yang tertera di salah satu dokumen ibuku. Itu adalah alamat sebuah panti asuhan. Aku memutuskan untuk mengunjunginya. Siapa tahu ada petunjuk di sana. Aku tidak memberitahu ibuku tentang ini. Aku tidak ingin dia khawatir, atau lebih buruk lagi, mencoba menghentikanku. Panti asuhan itu terlihat tua dan usang, tapi masih beroperasi. Aku bertemu dengan seorang wanita tua yang ramah, yang sudah bekerja di sana selama puluhan tahun. Aku menceritakan tujuanku, dan dia mendengarkan dengan sabar. Dia mengatakan bahwa dia ingat ibuku. Dia mengatakan bahwa ibuku pernah tinggal di panti asuhan itu untuk sementara waktu, saat dia masih sangat muda. Dan dia juga ingat tentang seorang pria yang sering datang menjenguk ibuku. Pria itu, dia sangat mencintai ibumu, kata wanita tua itu, matanya menerawang. Dia berjanji akan kembali untuknya, tapi dia tidak pernah datang. Aku bertanya siapa pria itu, tapi wanita tua itu tidak ingat namanya. Dia hanya ingat bahwa pria itu adalah seorang mahasiswa kedokteran yang sangat cerdas dan tampan. Informasi. Ini membuatku semakin bingung. Jadi, ayah kandungku adalah seorang mahasiswa kedokteran, bukan pengusaha properti. Ada apa sebenarnya ini? Aku merasa semakin dekat dengan kebenaran, tapi pada saat yang sama, aku juga merasa semakin jauh. Rahasia. Ini semakin rumit, dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk mengungkap semuanya. Informasi dari panti asuhan membuatku semakin penasaran. Jika ayah kandungku adalah seorang mahasiswa kedokteran, lalu siapa Pak Wijaya, pengusaha properti yang namanya tertera di akta kelahiranku? Aku merasa ada dua cerita yang berbeda, dan aku harus mencari tahu mana yang benar. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah, memeriksa kembali semua dokumen dan foto yang ada di kotak tua ibuku. Aku menghabiskan berjam-jam meneliti setiap detail. Aku membandingkan tulisan tangan di surat-surat lama dengan tulisan tangan ibuku. Aku mencari kesamaan pada foto-foto lama, dan aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada beberapa surat yang bukan ditulis oleh ibuku, tapi ditujukan kepadanya. Surat-surat itu berasal dari sebuah firma hukum, membahas tentang sebuah perjanjian rahasia. Perjanjian itu sangat rumit, penuh dengan istilah hukum yang sulit ku mengerti, tapi intinya, perjanjian itu membahas tentang adopsi diriku, dan yang lebih mengejutkan, perjanjian itu ditandatangani oleh ibuku, ayahku, yang selama ini ku kenal, dan Pak Wijaya. Jadi, Pak Wijaya adalah ayah angkatku, bukan ayah kandungku, tapi mengapa namanya tertera di akta kelahiranku sebagai ayah kandung? Pikiranku kalut. Teka-teki ini semakin rumit. Aku merasa seperti sedang bermain detektif dalam sebuah kasus yang sangat pribadi. Aku tidak tahu siapa yang harus kupercaya. Ibuku telah menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Ayahku juga. Dan kini Pak Wijaya, pria yang kukira adalah ayah kandungku, ternyata adalah ayah angkatku. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan oleh takdir Rio mencoba membantuku memahami dokumen-dokumen itu. Dia memiliki latar belakang hukum, jadi dia lebih mengerti. Dia menjelaskan bahwa perjanjian itu sangat tidak biasa. Ada banyak klausul yang aneh, yang seolah-olah dirancang untuk menyembunyikan sesuatu. Dia juga menemukan sebuah klausul yang menyebutkan tentang sejumlah besar uang yang dibayarkan kepada ibuku sebagai kompensasi atas adopsi itu. Kompensasi? Jadi, aku diadopsi dengan imbalan uang? Pikiran itu membuatku merasa sangat sakit hati. Aku merasa seperti barang yang diperjualbelikan. Aku menatap ibuku yang sedang duduk di sampingku, wajahnya pucat pasi. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dia harus menceritakan semuanya. Aku tahu, ini akan menjadi percakapan yang sulit. Tapi aku harus tahu seluruh kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Aku harus tahu siapa ayah kandungku yang sebenarnya, dan mengapa aku harus diadopsi oleh Pak Wijaya. Aku harus tahu mengapa ibuku harus merahasiakan semua ini dariku. Aku harus tahu mengapa hidupku harus menjadi teka-teki yang begitu rumit. Dengan hati yang berdebar kencang dan mata yang berkaca-kaca, aku menatap ibuku. Di tanganku, tergenggam erat dokumen adopsi yang menguak tabir kebohongan selama ini. Bu, apa ini? Tanyaku. Suaraku bergetar menahan emosi yang meluap. Siapa? Pak Wijaya sebenarnya? Dan siapa ayah kandungku? Ibuku terdiam. Wajahnya pucat pasi, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Dia mencoba berbicara, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ayahku, yang selama ini ku kenal sebagai ayahku, yang duduk di sampingnya, memegang tangannya erat, memberikan kekuatan.
Rio berdiri di belakangku, tangannya di bahuku, memberikan dukungan yang sangat kubutuhkan. Akhirnya, ibuku menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Suaranya pelan, penuh penyesalan, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pukulan telak di hatiku. Dia menceritakan tentang masa mudanya, tentang pertemuannya dengan seorang pria bernama Ardi, seorang mahasiswa kedokteran yang sangat cerdas dan baik hati. Mereka saling mencintai, dan ibuku hamil di luar pernikahan. Keluarga ibuku sangat konservatif, dan kehamilan itu adalah aib besar. Mereka mengusir ibuku. Di tengah keputusasaan, ibuku bertemu dengan Pak Wijaya. Pak Wijaya adalah seorang pengusaha kaya yang memiliki masalah dengan kesuburan istrinya. Dia menawarkan ibuku sebuah kesepakatan. Dia akan mengadopsiku sebagai anaknya, dan sebagai imbalannya, ibuku akan mendapatkan sejumlah besar uang untuk memulai hidup baru. Ibuku, yang tidak punya pilihan lain, menerima tawaran itu demi masa depanku, demi memberiku kehidupan yang layak. Kami berjanji untuk merahasiakan ini selamanya, Anya, kata ibuku, terisak. Kami ingin kau tumbuh besar dalam keluarga yang normal, tanpa beban masa lalu. Kami ingin kau bahagia. Aku mendengarkan dengan hati yang hancur. Jadi, aku bukan anak kandung ayahku. Aku adalah hasil dari sebuah kesepakatan, sebuah transaksi. Aku merasa seperti barang yang diperjualbelikan. Aku merasa marah, sedih, dan kecewa. Bukan hanya pada ibuku, tapi juga pada Pak Wijaya, pada semua orang yang terlibat dalam kebohongan ini. Aku menatap ibuku, air mataku mengalir deras. Mengapa, Bu? Mengapa ibu tidak pernah memberitahuku? Tanyaku, suaraku parau. Ibuku hanya bisa menangis, memohon maaf. Aku tahu dia melakukan ini demi kebaikanku, tapi kebenaran ini terlalu menyakitkan untuk diterima. Rio memelukku erat, mencoba menenangkanku. Aku merasa semua usahaku untuk mencari kebenaran justru berujung pada kehancuran. Aku telah menemukan identitasku, tapi identitas itu datang dengan harga yang sangat mahal. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak tahu, apakah aku bisa melanjutkan hidupku setelah semua kebenaran ini terkuak. Aku merasa semua jalan seolah tertutup, menyisakan satu pilihan terakhir yang paling sulit. Pilihan yang akan mengubah hidupku selamanya. Kebenaran yang terkuak di hari pernikahanku menghantamku seperti badai. Aku merasa hancur, bingung, dan marah. Bagaimana mungkin orang-orang terdekatku, orang-orang yang paling kucintai, menyembunyikan rahasia sebesar ini dariku? Aku merasa semua yang ku ketahui tentang diriku, tentang keluargaku, tentang masa laluku, kini terasa palsu. Rio mencoba menenangkanku, tapi aku tidak bisa fokus. Pikiranku kalut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku melanjutkan pernikahan ini? Bagaimana? Mungkin aku bisa membangun masa depan dengan seseorang ketika masa laluku sendiri adalah sebuah kebohongan? Aku merasa tidak adil bagi Rio, menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Ibuku, dengan wajah penuh penyesalan, memohon maaf berulang kali. Dia menjelaskan bahwa dia melakukan ini demi kebaikanku, demi melindungiku dari rasa sakit dan stigma. Ayahku, yang selama ini ku kenal sebagai ayahku, juga mencoba meyakinkanku, mengatakan bahwa dia mencintaiku seperti anak kandungnya sendiri, dan tidak ada yang akan berubah. Aku tahu mereka tulus, tapi luka di hatiku terlalu dalam. Di tengah semua kekacauan ini, istri sah Pak Wijaya, wanita yang datang ke pernikahanku, terus menggangguku. Dia menelepon, mengirim pesan, bahkan mencoba datang ke rumah. Dia menuntut agar aku mengakui Pak Wijaya sebagai ayah kandungku di depan umum, dan menuntut bagian dari warisan Pak Wijaya. Dia mengancam akan membongkar semua rahasia ini ke media jika aku tidak menuruti permintaannya. Aku merasa tertekan, terpojok, dan tidak berdaya. Aku merasa semua usahaku untuk mencari kebenaran justru berujung pada kehancuran. Aku ingin menemukan identitasku, tapi identitas itu datang dengan harga yang sangat mahal. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan hidupku setelah semua kebenaran ini terkuak. Aku merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama mustahil. Melanjutkan pernikahan dengan Rio dan hidup dengan bayangan rahasia yang akan selalu menghantuiku, atau mengakhiri pernikahan ini dan menghadapi dunia sendirian tanpa tahu siapa diriku sebenarnya. Aku mencintai Rio, tapi aku tidak ingin dia hidup dalam kebohongan. Aku ingin menemukan kebenaran, tapi kebenaran itu telah menghancurkan segalanya. Aku merasa semua jalan seolah tertutup, menyisakan satu pilihan terakhir yang paling sulit. Pilihan yang akan mengubah hidupku selamanya.
pilihan yang akan menentukan siapa aku dan bagaimana aku akan menjalani sisa hidupku. Dan aku tidak tahu, apakah aku cukup kuat untuk mengambil keputusan ini. Setelah pengakuan ibuku, suasana di rumah kami menjadi sangat tegang. Aku dan ibuku sulit berbicara. Ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami, dinding yang terbuat dari rahasia dan kebohongan yang telah lama tersembunyi. Ayahku, yang selama ini ku kenal sebagai ayahku, mencoba menjadi penengah, tapi dia juga terlihat lelah dan sedih. Rio tetap setia di sisiku, menjadi satu-satunya sandaran di tengah badai ini. Tekanan dari istri sah Pak Wijaya semakin menjadi-jadi. Dia tidak hanya mengancam, tapi juga mulai menyebarkan rumor tentangku dan ibuku di media sosial. Berita tentang pernikahanku yang kacau, tentang rahasia kelahiranku, mulai menyebar luas. Aku merasa malu, marah, dan terhina. Aku tidak bisa lagi keluar rumah tanpa merasa diawasi, tanpa merasa menjadi bahan gosip. Karirku juga mulai terpengaruh. Klien-klienku mulai membatalkan proyek, takut reputasi mereka akan tercoreng. Studio desainku yang dulu ramai, kini sepi. Impianku untuk menjadi desainer grafis yang sukses, yang kubangun dengan susah payah, kini terancam hancur. Aku merasa semua yang kumiliki, semua yang kubangun, kini runtuh satu persatu. Rio mencoba membantuku. Dia menawarkan untuk berbicara dengan pengacaranya, untuk membantuku menghadapi istri Pak Wijaya. Dia juga mencoba menenangkanku, meyakinkanku bahwa semua ini akan berlalu. Aku tahu dia tulus, tapi aku merasa terlalu lelah untuk berjuang. Aku merasa tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku mencoba menghubungi Pak Wijaya, berharap dia bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Tapi dia menolak bertemu denganku. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin terlibat, dan dia tidak ingin rahasia. Ini semakin membesar. Dia hanya ingin hidupnya tenang. Aku merasa kecewa. Pria yang seharusnya menjadi ayah kandungku, atau setidaknya ayah angkatku, menolakku. Aku merasa tidak diinginkan, tidak dihargai. Aku merasa semua usahaku untuk mencari solusi justru semakin memperburuk keadaan. Aku telah mencoba berbicara dengan ibuku, dengan Rio, dengan Pak Wijaya, tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Aku merasa semua jalan seolah tertutup, menyisakan satu pilihan terakhir yang paling sulit. Pilihan yang akan menentukan apakah aku akan menyerah pada badai ini, atau mencoba mencari jalan keluar, meskipun itu berarti aku harus menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Tekanan dari segala arah semakin mencekikku. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan dengan dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Melanjutkan pernikahan dengan Rio dan mencoba membangun kembali hidupku di tengah badai ini, atau mengakhiri pernikahan ini dan menghadapi dunia sendirian tanpa tahu siapa diriku sebenarnya. Rio, meskipun sangat mencintaiku, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia sering melamun, dan aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Aku tahu dia ingin membantuku, tapi dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa bersalah karena telah menyeretnya ke dalam masalahku. Aku tidak ingin dia menderita karena aku. Ibuku, yang selama ini selalu menjadi panutanku, kini terlihat rapuh. Dia sering menangis sendirian, menyesali keputusannya di masa lalu. Aku tahu dia sangat mencintaiku, dan dia melakukan ini demi kebaikanku. Tapi aku tidak bisa melupakan kebohongannya. Aku tidak bisa memaafkannya begitu saja. Istri sah Pak Wijaya tidak berhenti menggangguku. Dia terus-menerus mengirim pesan-pesan ancaman, menuntut agar aku mengakui Pak Wijaya sebagai ayah kandungku di depan umum. Dia bahkan mulai mengancam akan melibatkan media massa, membongkar semua rahasia ini ke publik. Aku merasa terpojok, tidak ada jalan keluar. Aku mencoba mencari dukungan dari teman-teman dekatku, tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa mendengarkan keluh kesahku, memberikan semangat, dan menawarkan bantuan. Tapi keputusan tetap ada di tanganku. Aku merasa sendirian dalam menghadapi semua ini. Kesehatan fisikku juga mulai terganggu. Aku sering merasa pusing, mual, dan sulit tidur. Aku kehilangan nafsu makan, dan berat badanku menurun drastis. Aku khawatir dengan kondisiku. Aku tidak ingin sakit, aku tidak ingin menyerah. Tapi aku merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Aku sering merenung di malam hari, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku mencoba mencari tahu apa yang harus kulakukan. Haruskah aku menyerah pada tekanan ini dan mengakui Pak Wijaya sebagai ayah kandungku? Atau haruskah aku berjuang, mencari kebenaran yang sesungguhnya,
Meskipun itu berarti aku harus menghadapi konsekuensi yang sangat berat, aku merasa semua usahaku untuk mencari solusi justru semakin memperburuk keadaan. Aku telah mencoba berbicara dengan ibuku, dengan Rio, dengan Pak Wijaya, tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Aku merasa semua jalan seolah tertutup, menyisakan satu pilihan terakhir yang paling sulit. Pilihan yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk mengambil keputusan ini. Aku mencoba segala cara. Aku berbicara dengan ibuku, dengan Rio, bahkan mencoba menghubungi istri Pak Wijaya, berharap ada titik terang, ada jalan keluar dari semua kekacauan ini. Tapi setiap usaha yang kulakukan seolah sia-sia. Setiap percakapan berakhir dengan argumen. Setiap pertemuan berakhir dengan kekecewaan. Aku merasa semua pintu tertutup rapat di hadapanku. Rio, meskipun tulus ingin memperbaiki, tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari bayangan rahasia yang kini menyelimuti hubungan kami. Istri Pak Wijaya terus-menerus mengancam akan membongkar semua rahasia ini ke publik jika tuntutannya tidak dipenuhi. Ancaman itu membuatku tertekan, dan tekanan itu kembali memengaruhi hubunganku dengan Rio. Kami terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Keluargaku, yang awalnya mencoba membujukku, kini mulai menunjukkan sisi lain mereka. Mereka khawatir, jika rahasia itu terbongkar, reputasi keluarga mereka akan hancur. Mereka mulai mendesakku untuk menerima keadaan, untuk memaafkan ibuku, demi menjaga nama baik keluarga. Aku merasa seperti mereka lebih peduli pada citra daripada kebahagiaanku. Aku merasa dikorbankan. Aku mencoba mencari dukungan dari teman-teman dekatku, tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menyarankan agar aku mengikuti kata hatiku, tapi kata hatiku sendiri terasa sangat kacau. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa semua harapanku untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai telah pupus. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan ibuku, aku duduk sendirian di studio desainku yang kini terasa hampa. Aku memandang sketsa-sketsa desainku yang dulu penuh semangat, kini terasa kosong. Air mataku mengalir deras. Aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Semua usahaku untuk mempertahankan kebahagiaan ini, untuk mencari solusi yang menyenangkan, semua pihak telah gagal. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan ini. Aku tidak bisa membangun masa depan dengan Rio di tengah-tengah konflik yang tak berkesudahan. Aku harus membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Keputusan yang paling sulit, yang paling menyakitkan, tapi mungkin satu-satunya jalan keluar. Pilihan terakhirku adalah pergi, meninggalkan semua rahasia dan kebohongan ini, dan memulai hidup baru sendirian. Aku tahu ini akan sangat berat. Aku akan menjadi wanita yang harus membangun kembali segalanya dari nol. Tapi aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi diriku dari kehancuran yang lebih besar. Aku harus memilih antara cinta yang telah ternoda oleh kebohongan, atau kebenaran yang akan membawaku pada jalan yang tidak pasti. Dan aku tahu, aku harus memilih kebenaran, meskipun itu berarti aku harus melepaskan semua yang pernah kumiliki. Keputusan untuk pergi terasa seperti beban berat yang terangkat dari pundakku, namun sekaligus juga menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Aku tahu ini adalah jalan yang harus kutempuh demi ketenangan batinku dan masa depanku, tapi memulainya terasa begitu sulit. Aku harus mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi ibuku, Rio, dan menerima segala konsekuensinya. Aku berbicara dengan ibuku terlebih dahulu. Dengan suara bergetar, aku menyampaikan keputusanku untuk tidak melanjutkan pernikahan dan untuk mencari jalan hidupku sendiri. Ibuku terkejut, tentu saja, tapi dia tidak lagi memohon atau membujuk. Dia hanya bisa menangis, memelukku erat, dan mengatakan bahwa dia akan selalu mencintaiku. Ayahku, yang selama ini ku kenal sebagai ayahku, juga mendukung keputusanku, meskipun dia terlihat sedih. Apapun yang kau pilih, nak, kami akan selalu ada untukmu, katanya. Dan kata-kata itu memberiku sedikit kekuatan. Menghadapi Rio adalah hal yang paling sulit. Aku menemuinya di tempat pertama kali kami bertemu, di taman kampus. Dengan suara parau, aku menjelaskan bahwa aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak bisa membangun masa depan di atas kebohongan. Rio terdiam. Wajahnya menunjukkan campuran antara kesedihan, penyesalan, dan keputusasaan. Dia mencoba membujukku, memohon agar aku memberinya kesempatan kedua. Dia berjanji akan berubah, akan melakukan apapun agar aku bisa memaafkannya. Aku bisa melihat ketulusan di matanya, dan itu membuat hatiku semakin perih. Tapi aku tahu, aku tidak bisa kembali. Luka yang ditorehkan terlalu dalam. Aku tidak bisa, Rio, kataku, air mataku mengalir.
Aku tidak bisa hidup dengan rahasia ini. Aku butuh kejujuran. Aku butuh ketenangan. Rio akhirnya mengerti. Dia tidak lagi membujukku, tapi air matanya mengalir. Melihatnya menangis membuatku merasa sangat bersalah, tapi aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Aku harus egois demi diriku. Aku harus memilih kebenaran, meskipun itu berarti aku harus melepaskan cinta yang pernah begitu indah. Keesokan harinya, aku mulai mengemasi barang-barangku dari apartemen yang seharusnya menjadi rumah kami. Setiap barang yang kupegang, setiap sudut ruangan, mengingatkanku pada kenangan indah bersama Rio. Kenangan yang kini terasa pahit. Aku berusaha tegar, tapi air mata tak bisa kubendung. Ini bukan perpisahan yang kuinginkan, tapi ini adalah perpisahan yang kubutuhkan. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah. Aku akan menjadi wanita yang harus membangun kembali segalanya dari nol. Tapi aku tidak takut. Aku punya diriku, dan itu sudah cukup. Aku akan berjuang demi diriku, demi masa depan yang lebih baik, masa depan yang bebas dari rahasia dan kebohongan. Langkah awal ini memang berat, tapi aku yakin, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, babak yang penuh dengan harapan dan kebebasan. Aku pindah kembali ke rumah orang tuaku. Mereka menyambutku dengan tangan terbuka, memberikan dukungan penuh yang sangat kubutuhkan. Meskipun aku tahu mereka sedih melihat pernikahanku batal, mereka tidak pernah menghakimiku. Mereka hanya ingin aku bahagia dan aman. Hidup sebagai wanita yang baru saja membatalkan pernikahannya tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kuurus sendiri. Mengurus pembatalan pernikahan, mengembalikan hadiah, menghadapi tatapan kasihan dan bisikan orang-orang. Ada saat-saat di mana aku merasa sangat kesepian, merindukan kehadiran Rio, merindukan tawa dan sentuhannya. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, aku mengingatkan diriku, mengapa aku melakukan ini. Aku melakukan ini demi diriku sendiri, demi ketenangan batinku. Istri sah Pak Wijaya masih mencoba menggangguku. Dia mengirim pesan-pesan bernada mengancam, mencoba membuatku merasa bersalah. Dia mengatakan bahwa aku telah menghancurkan hidupnya, bahwa aku telah mengambil suaminya. Aku tidak membalas pesan-pesannya. Aku tahu dia hanya mencoba memancing emosiku. Aku tidak akan membiarkan dia memengaruhiku lagi. Aku juga mencoba untuk memperbaiki hubunganku dengan ibuku. Tidak mudah. Ada banyak luka yang harus disembuhkan, banyak kepercayaan yang harus dibangun kembali. Kami sering berbicara, kadang-kadang dengan air mata, kadang-kadang dengan tawa. Aku mencoba memahami sudut pandangnya, dan dia mencoba memahami rasa sakitku. Perlahan, tapi pasti, dinding yang memisahkan kami mulai runtuh. Di tengah semua kesulitan ini, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah ku ketahui ku miliki. Aku menjadi lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih fokus pada masa depanku. Aku mulai merencanakan hidupku dari nol. Aku kembali fokus pada studio desainku. Aku mencari klien baru, mengikuti pameran seni, dan mencoba menciptakan karya-karya yang lebih personal dan bermakna. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan ini. Aku juga mulai mencari dukungan dari teman-teman dekatku. Mereka mendengarkan ceritaku, memberikan semangat, dan menawarkan bantuan. Kehadiran mereka sangat berarti bagiku. Aku tidak sendirian. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku dan peduli padaku. Setiap hari adalah perjuangan, tapi aku tidak menyerah. Aku tahu, aku bisa melewati ini. Aku punya alasan yang kuat untuk terus maju. Diriku sendiri. Aku akan berjuang demi diriku, demi masa depan yang lebih baik, masa depan yang bebas dari rahasia dan kebohongan. Aku tahu, badai ini akan segera berlalu, dan setelah itu akan ada pelangi yang indah menungguku. Beberapa tahun berlalu sejak hari pernikahanku yang kacau itu. Aku kini berusia awal 30-an, dan hidupku telah menemukan ritmenya sendiri. Studio desainku berkembang pesat, aku telah mempekerjakan beberapa asisten, dan karyaku semakin dikenal, luas. Aku menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam setiap proyek yang kutangani, dan aku merasa sangat bersyukur atas semua yang kumiliki. Hubunganku dengan ibuku semakin kuat. Kami telah melewati badai bersama, dan kini kami lebih dari sekadar ibu dan anak. Kami adalah sahabat. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan tertawa. Aku telah sepenuhnya memaafkannya, dan aku tahu dia juga telah memaafkan dirinya sendiri. Kami berdua telah belajar bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam setiap hubungan, dan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Rio dan aku tetap menjaga hubungan baik. Dia telah menikah dengan seorang wanita yang baik hati, dan mereka kini memiliki seorang putra yang lucu. Aku turut bahagia untuknya.
Kami sering bertemu di acara-acara sosial, dan kami selalu saling menyapa dengan senyuman tulus. Kami berdua telah menemukan jalan kami masing-masing, dan kami berdua telah menemukan kebahagiaan kami sendiri. Aku sering merenungkan perjalanan hidupku. Dulu, aku berpikir bahwa kebahagiaan adalah tentang memiliki segalanya. Karier yang cemerlang, calon suami yang sempurna, dan keluarga yang harmonis. Tapi kini aku tahu, kebahagiaan sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang penerimaan. Menerima diri sendiri, menerima masa lalu, dan menerima bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Aku belajar bahwa setiap pengalaman, baik itu pahit maupun manis, memiliki pelajaran berharga yang bisa kita petik. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bangkit setiap kali kita jatuh. Aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tapi tentang memberi, tentang memaafkan, dan tentang melepaskan. Aku tidak lagi mencari tahu tentang ayah kandungku. Aku menyadari bahwa identitasku tidak ditentukan oleh siapa ayah kandungku, tapi oleh siapa aku. Aku adalah Anya, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh cinta. Aku adalah putri dari seorang ibu yang berani, dan seorang ayah yang penuh kasih, sayang. Aku adalah diriku sendiri, dan itu sudah cukup. Aku telah menemukan kedamaian dalam diriku, dan kedamaian itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tahu, hidupku mungkin tidak sempurna, tapi ini adalah hidupku, dan aku mencintainya. Pengalaman pahit yang kualami di hari pernikahanku telah mengajarkan banyak pelajaran berharga dalam hidupku. Aku belajar bahwa kebenaran, meskipun terkadang menyakitkan, adalah fondasi yang tak tergantikan untuk setiap hubungan yang tulus. Hidup dalam kebohongan, sekecil apapun itu, akan selalu meninggalkan celah yang suatu saat bisa runtuh dan menghancurkan segalanya. Aku juga belajar tentang pentingnya memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang lain atas kesalahan mereka, tapi juga memaafkan diri sendiri. Aku menyadari bahwa ibuku, dalam keputusasaannya, telah membuat pilihan yang dia yakini terbaik saat itu. Dan aku, dalam kemarahanku, juga telah membuat pilihan yang menyakitkan. Memaafkan adalah proses yang panjang dan sulit, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan beban masa lalu dan melangkah maju dengan hati yang lapang. Pelajaran lain yang kudapat adalah tentang kekuatan diri sendiri. Aku tidak pernah menyangka bisa melewati badai sebesar itu sendirian. Tapi aku melakukannya. Aku menemukan kekuatan dalam diriku yang tidak pernah kuketahui kumiliki. Aku belajar bahwa aku lebih kuat dari yang kukira, dan aku mampu menghadapi tantangan apapun yang datang dalam hidupku. Aku tidak lagi takut pada ketidakpastian, karena aku tahu aku bisa mengatasinya. Aku juga belajar tentang arti keluarga yang sebenarnya. Keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, tapi tentang orang-orang yang ada untukmu saat kau membutuhkan mereka. Orang-orang yang mencintaimu tanpa syarat, orang-orang yang mendukung setiap langkahmu. Orang tuaku, meskipun dengan segala kerumitan masa lalu, adalah bukti nyata dari arti keluarga yang sebenarnya. Mereka tidak pernah meninggalkanku, bahkan di saat tergelapku, dan itu adalah anugerah terbesar. Dan yang terpenting, aku belajar tentang cinta. Cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang penerimaan. Menerima kekurangan pasangan, menerima masa lalu mereka, dan mencintai mereka apa adanya. Aku mencintai Rio, dan dia mencintaiku. Tapi cinta saja tidak cukup tanpa kejujuran dan kepercayaan. Aku belajar bahwa cinta yang tulus akan selalu mencari kebenaran. Bahkan jika kebenaran itu menyakitkan, aku tidak menyesal atas apa yang terjadi. Semua pengalaman itu telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersyukur. Aku tidak akan pernah melupakan masa lalu, tapi aku tidak akan membiarkan masa lalu mendefinisikan diriku. Aku akan terus melangkah maju, membawa semua pelajaran berharga ini bersamaku, dan membangun masa depan yang lebih baik untukku. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mudah, tapi aku siap menghadapi apapun yang datang. Aku siap untuk hidup dengan segala suka dan dukanya, dan dengan hati yang penuh kedamaian. Pengalaman pahit yang kualami di hari pernikahanku telah mengajarkan banyak pelajaran berharga dalam hidupku. Aku belajar bahwa kebenaran, meskipun terkadang menyakitkan, adalah fondasi yang tak tergantikan untuk setiap hubungan yang tulus. Hidup dalam kebohongan, sekecil apapun itu, akan selalu meninggalkan celah yang suatu saat bisa runtuh dan menghancurkan segalanya. Aku juga belajar tentang pentingnya memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang lain atas kesalahan mereka, tapi juga memaafkan diri sendiri. Aku menyadari bahwa ibuku,
dalam keputusasaannya, telah membuat pilihan yang dia yakini terbaik saat itu. Dan aku, dalam kemarahanku, juga telah membuat pilihan yang menyakitkan. Memaafkan adalah proses yang panjang dan sulit, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan beban masa lalu dan melangkah maju dengan hati yang lapang. Pelajaran lain yang kudapat adalah tentang kekuatan diri sendiri. Aku tidak pernah menyangka bisa melewati badai sebesar itu sendirian, tapi aku melakukannya. Aku menemukan kekuatan dalam diriku yang tidak pernah kuketahui kumiliki. Aku belajar bahwa aku lebih kuat dari yang kukira, dan aku mampu menghadapi tantangan apapun yang datang dalam hidupku. Aku tidak lagi takut pada ketidakpastian, karena aku tahu aku bisa mengatasinya. Aku juga belajar tentang arti keluarga yang sebenarnya. Keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, tapi tentang orang-orang yang ada untukmu saat kau membutuhkan mereka. Orang-orang yang mencintaimu tanpa syarat. Orang-orang yang mendukung setiap langkahmu. Orang tuaku, meskipun dengan segala kerumitan masa lalu, adalah bukti nyata dari arti keluarga yang sebenarnya. Mereka tidak pernah meninggalkanku, bahkan di saat tergelapku, dan itu adalah anugerah terbesar. Dan yang terpenting, aku belajar tentang cinta. Cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang penerimaan. Menerima kekurangan pasangan, menerima masa lalu mereka, dan mencintai mereka apa adanya. Aku mencintai Rio, dan dia mencintaiku. Tapi cinta saja tidak cukup tanpa kejujuran dan kepercayaan. Aku belajar bahwa cinta yang tulus akan selalu mencari kebenaran, bahkan jika kebenaran itu menyakitkan. Aku tidak menyesal atas apa yang terjadi. Semua pengalaman itu telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersyukur. Aku tidak akan pernah melupakan masa lalu, tapi aku tidak akan membiarkan masa lalu mendefinisikan diriku. Aku akan terus melangkah maju, membawa semua pelajaran berharga ini bersamaku, dan membangun masa depan yang lebih baik untukku. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mudah, tapi aku siap menghadapi apapun yang datang. Aku siap untuk hidup, dengan segala suka dan dukanya, dan dengan hati yang penuh kedamaian. Kisahku adalah bukti bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita harus menghadapi badai, melewati jalan yang berliku, dan membuat pilihan yang sulit. Tapi di balik setiap kesulitan, selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Di balik setiap kegelapan, selalu ada cahaya harapan yang menanti. Aku tidak lagi mencari kesempurnaan. Aku menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidaksempurnaan, dan justru itulah yang membuatnya indah. Aku tidak lagi takut pada masa depan. Aku menyambut setiap hari dengan senyuman, dengan rasa syukur, dan dengan harapan baru. Studio desainku kini menjadi tempat di mana aku bisa mengekspresikan diriku sepenuhnya. Setiap desain yang kubuat adalah cerminan dari perjalananku, dari luka-luka yang telah sembuh, dan dari kekuatan yang telah kutemukan. Aku tidak hanya mendesain untuk klien, tapi juga untuk diriku sendiri, untuk jiwaku. Hubunganku dengan ibuku adalah bukti nyata dari kekuatan pengampunan. Kami telah melewati masa-masa sulit, tapi kami berhasil melewatinya bersama. Kami belajar untuk saling memahami, saling mendukung, dan saling mencintai tanpa syarat. Ayahku, yang selama ini ku kenal sebagai ayahku, adalah pahlawanku. Dia adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal ikatan darah, tapi ikatan hati. Rio dan kami telah menemukan kedamaian dalam perpisahan kami. Kami tidak lagi terikat oleh janji pernikahan yang tidak terpenuhi, tapi oleh kenangan indah dan rasa hormat yang tulus. Aku tahu dia bahagia, dan itu sudah cukup bagiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin aku akan bertemu seseorang yang baru, seseorang yang bisa menerima masa laluku dan mencintaiku apa adanya. Mungkin juga tidak, tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah aku bahagia. Aku bahagia dengan diriku sendiri, dengan hidupku, dan dengan semua orang yang ada di sekitarku. Kisahku mungkin berakhir di sini, tapi hidupku terus berlanjut. Aku akan terus menulis bab-bab baru dalam hidupku, bab-bab yang penuh dengan petualangan, kebahagiaan, dan cinta. Aku akan terus menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan inspiratif. Aku akan terus belajar, tumbuh, dan berkembang. Bagi siapa saja yang sedang membaca kisahku ini, aku ingin mengatakan, jangan pernah menyerah. Seberat apapun masalah yang kau hadapi, sekelam apapun masa lalumu, selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar. Percayalah pada dirimu sendiri, pada kekuatanmu, dan pada keajaiban cinta. Dan yang terpenting, jangan pernah takut untuk memilih kebenaran, karena kebenaran akan selalu membawamu pada kebahagiaan yang sesungguhnya.
Inilah akhir dari kisahku, tapi ini adalah awal dari harapan baru. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, masa depan yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Dan aku siap menyambutnya, dengan senyuman di wajahku dan cinta di hatiku,